Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Egy Pratama, NIM 0104201004, kelas manajemen dakwah A, mata kuliah hadis tematik, dosen pengampu Haji Muhammad Abdul Muin LCMA. Baik, di sini saya akan membacakan materi saya tentang hadis-hadis tematik, yaitu silaturahmi adalah menyambung kembali hubungan antara kerabat ataupun saudara. Menyambung silaturahmi adalah salah satu amalan yang mulia dan wajib dalam agama. Banyak ayat Al-Quran dan hadis yang menyarankan kita untuk menyambung tali silaturahmi serta menjelaskan berbagai keutamaannya. Man kana yu'minu billahi wa yaumil akhiri fala yukrihu doifahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fal yusallah rahimahu wa man kana yu'minu billahi wa yaumil akhiri falyaqulu khairan aw liyudemut. Artinya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia memuliakan tamunya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia menyambung tali silaturahmi. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya, tetangga adalah orang yang paling dekat rumahnya dengan kita. Kita seringkali membantu untuk urusan yang tidak bisa diselesaikan sendiri. Dalam Islam, tetangga memiliki hak tertentu, sebagaimana disebutkan dalam berbagai hadis Rasulullah SAW, seperti hak mendapat rasa aman dari gangguan. Berbuat baik kepada tetangga. Mengenai perbuatan baik kepada tetangga, seseorang dikategorikan orang yang terbaik apabila dia berbuat baik kepada tetangga. Sakiti tetangga diancam neraka lebih parah. Dari itu, seseorang yang menyakiti tetangga pun mendapat ancaman dari neraka. Namun sebaliknya, ada ganjaran surga bagi yang berbuat baik kepada tetangga. Selanjutnya, fungsi pertamaan perencanaan. Perencanaan merupakan dasar yang harus dibentuk oleh perusahaan sebelum perusahaan menentukan apa yang akan mereka lakukan. Melalui perencanaan, perusahaan membentuk visi, misi, dan tujuan perusahaan dan strategi yang akan dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya, fungsi yang akan dilakukan adalah pengorganisasian. Proses pengorganisasian merupakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk memastikan seluruh sumber daya yang perlu digunakan untuk mencapai tujuan dari perusahaan yang telah tersedia. Fungsi manajemen akhir adalah controlling. Setelah para anggota mengerjakan tugas mereka masing-masing, maka perlu dilakukan pengontrolan terhadap kinerja mereka. Apakah telah sesuai dengan prosedur yang telah berlaku? Apakah program kerja yang dilaksanakan telah sesuai dengan tujuan perusahaan? Fungsi selanjutnya adalah actuating atau pengarahan. Setelah adanya perencanaan yang dibuat oleh perusahaan dan pembagian tugas kepada para anggota di dalamnya, maka langkah selanjutnya adalah pelaksanaan rencana yang telah dibuat tersebut. Selanjutnya, etika berpolitik harus kedepannya menunjukkan kedewasaan kita dalam berpolitik. Sebagai orang yang hidup bersama-sama, ada kalanya kita satu pilihan dan data kalanya kita berada pilihan. Kita harus bersaling menghormati. Yang sama pun jangan saling membangun kekuatan untuk melawan yang lain. Suatu tindakan politik dikatakan etis ketika terdapat sikap toleransi, menghargai perbedaan pendapat, dan mengutamakan kepentingan umum dibandingkan dengan kepentingan golongan atau egoisme. Terakhir, korupsi adalah kegelapan atau penyelewengan harta milik perusahaan ataupun milik negara untuk kepentingan diri sendiri atau pribadi, maupun untuk kepentingan orang lain. Kolusi adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antara penyelenggaraan negara
atau antara penyelenggara negara dan pihak lain merugikan orang lain, masyarakat, atau negara. Nepotisme. Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarga dan atau kroni di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Di video yang saya sampaikan, apabila ada kekurangan dalam video tersebut, saya mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada hadirin sekalian. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.